Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran untuk bidang studi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe materi ini. Semoga materi ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat khususnya di dunia pendidikan. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah mendapatkan materi untuk pendidikan Pancasila dan kenegaraan. Tentunya materinya dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan buku yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah buku yang dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Jadi ini adalah edisi revisi 2017. Buku ini juga selain dapat diperoleh melalui toko buku, juga dapat diunduh melalui Play Store, yaitu PKN kelas 10. Karena malam hari ini kita akan membahas materi untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 10 tingkatan SMA, SMK maupun madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengawali materi sebagaimana yang terdapat pada bab 1 di buku ini, dan terdapat di halaman 1 dengan tema nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, siswa-siswi sekalian di seluruh Nusantara Republik Indonesia, tentunya di masa pandemi COVID-19, dunia pendidikan kita saat ini diarahkan untuk kegiatan pembelajaran dalam jaringan atau lebih dikenal dengan pembelajaran daring atau online. Ini demi memenuhi tuntutan kebutuhan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Baik, siswa-siswi sekalian, dalam bab ini saya akan menyajikan materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Tentunya nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, maka kita akan mengimplementasikan apa yang menjadi nilai-nilai dasar dari Pancasila dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara. Di sini Pancasila kedudukannya sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagaimana nilai Pancasila telah dipelajari oleh kalian pada tingkatan sebelumnya di jenjang SMP sederajat. Nah, di sini kita bagaimana mendudukan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, untuk memperingkas waktu, maka pertama kita membahas tentang macam-macam kekuasaan negara. Pada buku ini kita akan menjumpai bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, berbicara masalah pembagian kekuasaan, maka pertama kita akan mempelajari macam-macam kekuasaan negara. Di sini menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri. Kemudian bagian terakhir atau ketiga itu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, di sini selain pendapat yang dikemukakan oleh John Locke, juga kita dapat membandingkan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, di mana Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kedua oleh Montesquieu, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir oleh Montesquieu, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, di sini oleh John Locke dan Montesquieu ada perbedaan. Perbedaan yang mencolok di sini adalah perbedaan ketika John Locke membagi kekuasaan eksekutif. Di sini oleh John Locke memasukkan termasuk kekuasaan mengadili, ya. Sedangkan oleh Montesquieu kekuasaan untuk mengadili berdiri sendiri, tidak dimaksudkan dalam kekuasaan eksekutif. Tetapi Montesquieu di sini membagi ke dalam kekuasaan yudikatif. Nah, inilah perbedaan antara John Locke dan Montesquieu. Ya, karena Montesquieu membuat kekuasaan mengadili atau yudikatif berdiri sendiri. Nah, dari perbedaan kedua tokoh tadi, maka kita akan melihat Indonesia akan cenderung mengikuti pembagian kekuasaannya. Apakah sebentar kita akan lihat menurut John Locke atau Montesquieu. Nah, kita akan masuk pada materi kedua. Setelah tadi macam-macam kekuasaan, maka kita akan masuk pada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Di sini akan kita melihat apakah pembagian kekuasaan Indonesia lebih mengarah pada teori John Locke ataupun Montesquieu. Mari kita perhatikan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal maupun pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal, yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir pembagian kekuasaan yang terakhir selanjutnya kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat Undang-Undang pasal 24 ayat 2
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang terakhir, kekuasaan eksaminatif, ya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan atau diamanatkan Undang-Undang Pasal 23 Poin E atau huruf E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, namun ketika kita memperhatikan di buku ini, maka konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu di sini ada kekuasaan moneter. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia satu per satu. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar di bawah. Nah, kembali. Sebelum kita lanjut, maka kita kembali pada pembagian kekuasaan oleh kedua tokoh tadi. Di sini oleh Montesquieu. Ketika kita memperhatikan, maka pembagian kekuasaan oleh Montesquieu ini yang cenderung sesuai dengan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, mengapa pendapat yang dikatakan Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke? Ya, kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Ya, dimana tadi ada perbedaan. Kalau John Locke memasukkan diantaranya fungsi mengadili dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan oleh Montesquieu fungsi mengadili itu masuk dalam kekuasaan yudikatif. Nah, teori Montesquieu itu sendiri juga lebih kita kenal dengan teori trias politika. Ya, jadi teori pembagian kekuasaan oleh Montesquieu yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan yudikatif juga dinamakan dengan teori trias politika oleh Montesquieu. Nah, di sini praktik sebuah ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun kekuasaan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Nah, di sini ada dalam buku Kusnardi dan Ibrahim yang bukunya diterbitkan pada tahun 1983, terdapat pada halaman 140 menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power. Ya, ada dua di sini. Pertama, istilah pemisahan kekuasaan yang diistilahkan dengan separation of power, dan yang kedua pembagian kekuasaan atau division of power. Merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing.
Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan di dalam mekanisme pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Nah, seperti tadi juga saya telah jelaskan di awal, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini di buku ini terdapat pembagian kekuasaan moneter. Kalau tadi saya sempat bilang sampai kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, di sini ada pembagian kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, di kekuasaan inilah yang mengatur tentang stabilitas nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, di mana ditegaskan dalam pasal 23 huruf D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur di dalam undang-undang. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, pada tingkat provinsi pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, yaitu bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Nah, di sini pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom. Nah, di sini ada istilah desentralisasi. Tentunya dari istilah desentralisasi maka kita juga pada materi di PKN di SMP mengenal dengan sentralisasi. Nah, tentunya siswa sekalian masih ingatkan perbedaan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Nah, dalam sistem pemerintahan kita tentunya sentralisasi itu adalah terpusat. Jadi ada urusan-urusan yang tetap diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini yang disebut dengan sentralisasi. Sedangkan aturan-aturan yang diberikan kewenangan penuh secara otonom kepada daerah itulah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi di sini sentralisasi artinya terpusat, sedangkan desentralisasi tidak terpusat, atau desentralisasi itu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan, dapat dituliskan dalam kolom komentar di bawah. Nah, untuk mendukung agar channel ini tetap berkembang, khususnya dalam pembuatan video pembelajaran, mohon di like dan subscribe, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas
lanjutan dari materi ini, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Untuk pertemuan materi ini cukup sekian, semoga dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.